Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Anggota kelompok kami terdiri dari Dea Asela Cahyani dengan NIM 12403 193 186, dan yang kedua yaitu Ica Anggaita dengan NIM 12403 193 187, dan yang ketiga yaitu saya sendiri, Fikri Presa Permadi, NIM 12403 193 188. Untuk pembahasan pertama kami yaitu definisi modal kerja. Mengenai pengertian modal kerja terdapat beberapa konsep. Yang pertama yaitu berupa konsep kualitatif. Dalam konsep kualitatif, pengertian modal kerja adalah sejumlah dana yang tertanam dalam aktivitas lancar yang berupa kas, piutang, persediaan, persekot biaya. Dana yang tertanam dalam aktiva lancar akan mengalami perputaran dalam waktu yang pendek. Jadi besarnya modal kerja adalah sejumlah aktiva lancar. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Dalam konsep kualitatif, pengertian modal kerja dikaitkan dengan besarnya utang lancar atau utang yang harus dibayar segera dalam jangka pendek. Besarnya modal kerja adalah sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan atau sesudah dikurangi besarnya utang lancar. Dengan kata lain, besarnya modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Konsep ini melihat selisih sejumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Yang ketiga yaitu konsep fungsional. Dalam konsep ini, besarnya modal kerja adalah berdasarkan pada fungsi dari dana untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan dalam satu periode accounting atau current income, bukan pada periode berikutnya atau future income. Dari pengertian tersebut, maka terdapat sejumlah dana yang tidak menghasilkan current income, atau kalau menghasilkan tidak sesuai dengan misi perusahaan atau yang disebut non-working capital, sehingga besarnya modal kerja adalah 1. Besarnya kas, 2. Yaitu besar persediaan, 3. Yaitu besar piutang atau yang dikurangi besarnya keutangan, 4. Besar sebagian dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap atau besarnya adalah sejumlah yang berfungsi untuk menghasilkan current income tahun bersangkutan. Sedangkan piutang merupakan keuntungan tergolong dalam modal kerja potensial dan sebagai dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap yang menghasilkan current income, pendapatan tahun-tahun sesudahnya, termasuk dalam non-working capital. Konsep ini menitik beratkan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Secara sederhana, modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar dalam periode tertentu. Sehingga ilustrasi gambaran modal kerja sebuah perusahaan yaitu besarnya aktiva lancar terdiri dari 1. Kas, 2. Piutang dagang, 3. Piutang wesel, 4. Persediaan, 5. Persekot biaya. B. Besarnya utang lancar terdiri dari 1. Utang dagang, 2. Utang wesel, 3. Utang gaji, 4. Modal kerja. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Dea Asela Cahyani, NIM 186 akan menjelaskan materi pentingnya modal kerja yang cukup. Modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah yang cukup agar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan.
Misalnya, dapat menutup kerugian dan mengatasi keadaan krisis atau darurat tanpa membahayakan keadaan keuangan perusahaan. Modal kerja yang cukup memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi seekonomis mungkin dan perusahaan tidak akan mengalami kesulitan yang timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan. Akan tetapi, adanya modal kerja yang berlebihan atau bahkan kekurangan modal kerja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Materi selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja. Menurut Munawir, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja, yaitu sebagai berikut. 1. Sifat atau jenis perusahaan. Kebutuhan modal kerja tergantung pada jenis dan sifat dari usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Modal kerja dari perusahaan jasa relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri, karena untuk perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan. 2. Waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan jangka waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang, maka jumlah modal kerja yang diperlukan semakin besar. Yang ketiga, syarat pembelian dan penjualan. Syarat kredit pembelian barang dagangan atau bahan baku akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Syarat kredit pembelian yang menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanamkan dalam persediaan dan sebaliknya. Di samping itu, modal kerja juga dipengaruhi syarat penjualan. Semakin lunak kredit, jangka kredit lebih panjang yang diberikan kepada langganan akan besar kebutuhan modal kerja yang harus ditanamkan dalam piutang. Yang keempat, tingkat perputaran persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka jumlah modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan barang akan semakin rendah. Untuk dapat mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka harus diadakan perencanaan dan pengawasan persediaan yang efisien. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, akan mengurangi risiko kerugian yang disebabkan karena penurunan harga atau perubahan selepas konsumen. Di samping itu, akan menghemat ongkos penyimpanan dan pemeliharaan terhadap persediaan tersebut. Yang kelima, tingkat perputaran piutang. Kebutuhan modal kerja juga dipengaruhi jangka waktu penagihan piutang. Apabila piutang terkumpul dalam waktu pendek, berarti kebutuhan akan modal kerja semakin rendah atau kecil. Untuk mencapai tingkat perputaran piutang yang tinggi, diperlukan pengawasan piutang yang efektif dan kebijaksanaan yang tepat sehubungan dengan perluasan kredit, syarat kredit penjualan, maksimum kredit bagi langganan, serta penagihan piutang. Yang keenam, volume penjualan. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. Tingkat penjualan tinggi, maka modal kerja yang dibutuhkan relatif tinggi. Sebaliknya, bila penjualan relatif rendah, dibutuhkan modal kerja yang rendah. Yang ketujuh, faktor musim dan siklus. Fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Perusahaan yang dipengaruhi oleh musim membutuhkan jumlah modal kerja yang relatif pendek. Modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan barang berangsur-angsur meningkatkan dalam bulan-bulan menjelang puncak penjualan. Selanjutnya, saya Canggito Kusuma Putri mau menjelaskan tentang penyusunan laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Menyusun
Menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja yang pertama yaitu menyusun laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui adanya kenaikan atau penurunan modal kerja beserta besarnya perubahan modal kerja. Yang ketiga, pengelompokan perubahan-perubahan dari unsur non-current account ke dalam golongan yang mempunyai efek memperkecil modal kerja. Yang keempat, pengelompokan unsur-unsur dalam laporan laba ditahan ke dalam golongan yang mempunyai efek memperbesar modal kerja dan golongan yang perubahannya mempunyai efek memperkecil modal kerja. Yang kelima, menyusun laporan sumber-sumber dan penggunaan modal kerja. Selanjutnya, laporan sumber dan penggunaan kas. Analisis sumber dan penggunaan kas adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan uang kas perusahaan serta sebab-sebab perubahan tersebut yang dikenal dengan sumber dan penggunaan kas pada suatu periode. Penggunaan kas, pembelian tunai atau saham obligasi untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Pembelian tunai aktiva tetap, pembelian tunai saham atau obligasi perusahaan yang beredar, pembelian tunai barang dagangan, pembayaran biaya operasi seperti upah, gaji, bunga premi, asuransi, dan lain-lain, pembayaran dividen, pajak, denda, dan lain-lain. Prosedur analisis sumber dan penggunaan kas yaitu menentukan besarnya perubahan uang kas, mengidentifikasi dan menentukan besarnya sumber kas.